Halo Fake Lover, perjalanan sejarah Indonesia memang sangat panjang, dan dari sejarah itu pula ada banyak hal yang sengaja dihilangkan akibat manipulasi penulis yang tak jujur. Kali ini Mimin akan mereview sedikit tentang sejarah Indonesia merdeka. Oke, pasang headset kalian dan selamat mendengarkan. Bendera merah putih. Sejarah bendera pusaka yang kita ketahui berawal dari istri Presiden Soekarno, yaitu Fatmawati, yang menjahit benderanya pada Oktober 1944. Kemudian dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati inilah yang kemudian disebut bendera pusaka. Namun jika menelisik lebih jauh akan ditemukan sejarah aslinya, bahwa yang menggagas bendera merah putih merupakan seorang tokoh yang sangat istimewa. Beliau adalah Habib Idrus Al-Jupri, pendiri Al-Khairat di kota Palu. Ia pernah menuturkan telah bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW, yang berpesan dalam mimpi, bila nanti Indonesia merdeka, benderanya adalah merah putih. Mimpi itu lantas disampaikannya kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Pesan Habib Idrus Al-Jupri dibawa hingga ke Muktamar NU tahun 1937 oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau mengusulkan bahwa bendera Indonesia adalah merah putih dan Soekarno sebagai pemimpinnya. Kisah ini menekankan bahwa merah putih bukanlah warna yang sembarang muncul. Resolusi Jihad. Sejarah resolusi jihad tak lepas dari peran Mbah Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan izin resolusi jihad ketika perang melawan sekutu terjadi. Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa penolakan kembalinya kekuasaan kolonial dan mengakui kekuasaan Republik Indonesia yang baru saja merdeka sesuai dengan hukum Islam. Mbah Hasyim Asy'ari berinisiatif menggelar rapat NU se-Jawa dan Madura. Rapat itu untuk mengeluarkan fatwa tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Belanda yang anti kemerdekaan. Adapun resolusi jihad itu berisi hukum perang melawan orang kafir yang menghalangi kemerdekaan adalah wajib. Orang yang meninggal saat berperang melawan Nika dianggap syahid, dan orang yang memecah belah persatuan Indonesia wajib dibunuh. Fatwa resolusi jihad itu merupakan jawaban dari pertanyaan Soekarno, hukum mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Advokat pejuang bangsa. Perjuangan MH Thamrin merebut kemerdekaan sedikit berbeda dengan tokoh pergerakan kemerdekaan kala itu. Beliau lebih kooperatif dan tidak berdasar atas loyalitas terhadap Belanda. Ternyata cara itu terbilang ampuh untuk membela bangsa Indonesia. Tahun 1927, ia diangkat menjadi anggota Volksrat dan kemudian membentuk Fraksi Nasional untuk memperkuat kedudukan nasionalis dalam Dewan. Sebagai wakil rakyat, bukannya menjadi kaki tangan pemerintah kolonial, ia malah menjadi juru bicara warga pribumi yang tertindas dan memperjuangkan nasib bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Akibatnya, pemerintah Belanda mencurigai dan mengawasi tindak tanduknya. Tanggal 6 Januari 1941, dalam keadaan sakit, Thamrin dikenakan tahanan rumah dengan tuduhan bekerja sama dengan pihak Jepang. Perlu diketahui bahwa MH Thamrin merupakan seorang Habib bermarga Al-Qadri yang tercatat dari kitab Al-Fatawi dan catatan cucu Kiai Ahmad Syar'i Martakusuma. Penyelamatan bendera. Ketika Belanda melancarkan agresi militer 2, terjadi penyelamatan bendera merah putih. Presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi Indonesia ditawan Belanda pada 19 Desember 1948. Siapakah pria yang menyelamatkan bendera pusaka kala itu? Pria itu mantan sopir Presiden Soekarno. Ia adalah Haji Motahar. Selain berjuang dalam menyelamatkan bendera pusaka sang merah putih, pria itu juga terlibat dalam pertempuran 5 hari, yang merupakan salah satu rangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang pada masa transisi kekuasaan setelah Belanda, 15 Oktober 1945 hingga 20 Oktober 1945. Habib Motahar juga pernah dipenjara, namun beliau berhasil membebaskan diri dengan cara naik kapal laut menuju Jakarta. Dengan penuh perjuangan, akhirnya 17 Agustus 1949
Sang merah putih berhasil dikibarkan kembali di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karya tulis. Perjuangan Habib Ahmad Assegaf sebagai wartawan, sejarawan, dan sastrawan terkenal pada masa kemerdekaan Indonesia sangatlah membantu. Said Ahmad Assegaf banyak menyerang pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Untuk melengkapi data tulisannya itu, dia mendatangi berbagai tempat di Indonesia untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, ulama, dan sejarawan. Dia juga salah satu pendiri pergerakan Rabithah Alawiyah yang menerbitkan majalah Rabithah Alawiyah, majalah yang mengupas bidang keagamaan dan politik. Dalam waktu yang sangat singkat, majalah itu menjadi wadah bagi para penulis muda untuk menyampaikan pendapat mengenai keislaman dan politik, yang berperan sebagai sarana untuk menampik pengaruh orientalis barat di Indonesia. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan like dan komen ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar menambah ilmu pengetahuan. Thank you.